PC dicatat ya kalau ada yang tidak masuk. Ya, masih 10. 6 orang lagi belum ada. Oke, ini berapa nih? 156. Oh iya. Berarti ini 6 orang ini yang tidak hadir ini ya memang yang PMM juga ya. Ini kan total 150. 156. Iya. PC-nya siapa sih? Mana Mbak? PC mana? Saya, Bu. Saya. Mbak Sabrina, silakan on cam sebentar Mbak. Oke, kurang 5 lagi ya. Oke, ya silakan nanti di akhir di ini ya, disampaikan ya nama-nama yang tidak masuk ini ya. 5 orang. Oh, berapa nih? Ya, 6 atau 7 orang ini. Oke, ya boleh off cam. Oke, sudah terlihat. Sudah, Bu. Oke, untuk yang globalization of food system nutrition yang pertama ya, karena itu kemarin yang harusnya tanggal berapa ya? 8 ya. Oke, ya, jadi tutup ya. Jadi beban gizi di perkotaan ini, kalau kita perhatikan, memang terkait dengan bagaimana em, status dari perekonomian di setiap daerah. Setiap daerah tersebut status perekonomiannya stabil, maka dia akan membentuk satu situasi terkait dengan status gizi masyarakat di daerah tersebut. Nah, salah satu contohnya dengan adanya peningkatan jumlah penduduk misalnya, semakin dia meningkat berarti ada perpindahan antara dari misalnya dari desa ke kota misalnya atau dari kota satu ke kota yang lain. Jadi ada perpindahan, ada pergeseran terutama apabila misal seperti apa kalian yang bukan dari wilayah Surabaya misalnya dari daerah lain, kalian akan berpindah karena ini di usia-usia produktif di mana kalian ada yang tujuannya untuk bekerja, ada yang tujuannya untuk eh, menempuh pendidikan, setelah itu bekerja atau menetap di daerah tersebut di lokasi yang berbeda dengan lokasi kalian eh, masih apa istilahnya bersama keluarga misalnya. Jadi ada perpindahan di sini. Otomatis ini semua akan
eh, berdampak terhadap seluruh kehidupan yang ada dalam diri masing-masing masyarakat tersebut. Kita bayangkan kalau kalian misalnya dari daerah bukan Surabaya, kalian berpindah untuk mendapatkan pendidikan misalnya di Surabaya. Setelah itu ternyata kalian dapat pekerjaan nih di Surabaya, otomatis kalian bertempat di Surabaya ya. Em, Sehingga apa? Di Surabaya semakin lama semakin eh, bertambah penduduknya. Satu, misal dari daerah Jawa Timur saja, Surabaya memang sebagai pusat apa istilahnya ibu kota provinsi ya. Nah, dari ibu kota provinsi ini otomatis perekonomiannya di sini jauh lebih cepat perkembangannya. Nah, kita bayangkan hal ini didoubling sampai ke tingkat dunia. Di tahun 2030 diperkirakan jumlah penduduk itu akan meningkat 8,5 billion ya. Nah, otomatis dari 8,5 billion ini tidak mungkin semuanya tercukupi perekonomian dalam keluarganya. Nah, 8,5 ini tidak mungkin stay di rumah masing-masing saja. Tapi mereka pasti bergerak mencari makan, mencari pekerjaan lalu untuk dapat membeli makan. Di sini, di sini inilah yang eh, dapat berakibat terhadap ada tidaknya poverty di daerah tersebut atau di negara tersebut. Nah, data yang tertampilkan di halaman ini, misal ini kita ada di mungkin antara Southeast Asia ya. Nah, di sini ini angka kemiskinan tersebut diharapkan akan menurun. Tetapi mungkin di saat membuat data ini belum ada COVID ya. Nah, pada saat ada COVID, setelah dia melandai, dia meningkat lagi. Mungkin sekarang sudah agak menurun sedikit ya. Tapi harapannya pada saat sebelum COVID itu akan melandai terus, terus turun. Ini di negara-negara yang ada di South Asia, East Asia, dan Pasifik, sama Sub-Saharan SSA ya, di Afrika. Oke. Di saat populasi penduduk dunia ini meningkat, maka proporsi jumlah orang-orang yang tinggal di perkotaan dengan keadaan miskin ini juga akan meningkat. Ya. Oke, apa yang dihadapi oleh orang-orang dengan keadaan poverty tersebut? Nah, di saat misal ada si misalnya siapa ya, si X, nah, dia pindah ke kota karena dia ingin mendapatkan pekerjaan untuk dapat mensupport keluarganya di desa. Karena di desa dia tidak memiliki resources, misalnya dia tidak punya sawah, dia hanya memiliki beberapa apa misalnya kebun kecil, tapi dia tidak punya sawah yang dapat menghasilkan rutin kebunnya kecil-kecil sekali, tapi itu cukup untuk membiayai dia pindah ke kota misalnya. Oke, dia pindah nih, dia pindah otomatis pada saat dia pindah ke kota, dia menjadi orang yang poverty ya, di saat di kota tersebut tidak ada yang dapat mensupport dirinya. Dari keadaan ini, maka yang akan dihadapi ini ada beberapa faktor. Bagaimana kota tersebut menerima, misalnya, ada tidak pelayanan yang diberikan oleh kota. Misal, kalau di Surabaya, tata kotanya begini nih. Misal, kalau di daerah Surabaya Tengah ya, di pusat itu, oh, tata kotanya sudah rapi, jalur kendaraan sudah rapi,
lalu sistem kesehatan juga sudah baik, rata-rata puskesmas sebagai rujukan pertama itu juga sudah baik. Seluruh masyarakat bisa memanfaatkan hal tersebut. Tetapi misal si poverty ini datang di kota lain, bukan kota Surabaya misalnya, entah di kota mana. Nah, dia datang ke sana, ternyata di sana ini untuk mendapatkan fasilitas itu susah. Misal dia otomatis KTP-nya bukan KTP di daerah tersebut, misalnya ya, kartu tanda penduduk. Jadi dia tidak bisa memanfaatkan pelayanan-pelayanan kesehatan. Nah, dia harus tinggal di daerah tersebut selama berapa waktu untuk untuk bisa mengakses misal kartu identitas penduduk di daerah tersebut. Tapi dia harus tinggal dulu berapa waktu. Nah, selama berapa waktu ini kan keadaannya masih ada di sini ya, masih ada di orange ini. Dia menghadapi permasalahan satu ini. Dia menghadapi juga ketahanan pangan dan gizi. Dan dia akan menghadapi juga bagaimana kebutuhan yang paling mudah dari manusia itu dari teorinya Maslow itu pasti akan ada tiga kebutuhan dasar ya, sandang, pangan, papan. Nah, sandang, oke, dia bisa cari pangan, bisa papan. Di sini untuk rumah, untuk tempat dia tinggal, dia kan harus ada cukup adequate housing ya, ada water and sanitation system. Dan ini semua siapa yang menyediakan? Daerah atau kota yang dia tempati tersebut. Ada tidaknya education dan tentang health clinics yang dapat dia manfaatkan. Nah, ini semua yang dihadapi oleh kemiskinan yang ada di perkotaan. Permasalahan kemiskinan di perkotaan ini semua berkaitan dengan bagaimana nantinya status gizi seseorang. Oke, oke, adanya globalisasi ya. Globalisasi tersebut ini merupakan karakter yang ada di negara berkembang, di mana negara berkembang itu ada percepatan dari urbanisasi. Coba kalau kalian dengar beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir saja, berita misalnya jumlah pemudik yang keluar Jakarta, berapa awal, misalnya Hamin 10 misalnya, H plus 10, berapa yang kembali? Bertambah tidak? Ada beberapa tahun di mana peningkatan penambahan yang masuk Jakarta misalnya itu eh, hampir berapa persen misalnya. Berarti ada apa di sini? Ada urbanisasi. Kalian bisa bayangkan kenapa di bantaran sungai misalnya. Kemarin tuh rumahnya cuma satu dua gitu loh yang ada di sana. Tetapi sekarang tuh bisa jadi satu kampung sendiri yang ada di bantaran sungai. Padahal bantaran sungai itu tidak boleh digunakan untuk pemukiman. Fungsinya adalah untuk eh, apa istilahnya menjaga supaya sungai tersebut itu tidak meluap. Jadi untuk memperlancar aliran air dari perkotaan itu hingga sampai ke laut untuk kembali. Nah, ini kalau dipakai untuk pemukiman di bantaran sungai tersebut, otomatis kan ini menjadi semakin sempit ya alirannya. Banyak sampah, tambah lagi sempit atau tambah dangkal. Seperti itu. Jadi bukan tidak mungkin akhirnya ada permasalahan-permasalahan entah itu banjir sehingga ada penyakit infeksi berdampak terhadap eh, kestabilan dari penghuni yang ada di daerah tersebut dan lain sebagainya. Nah, di food system ini ada selalu ada perubahan ya. Jadi, misal dengan adanya globalisasi ini, maka eh,
ada makanan yang masuk, ada sumber-sumber eh, makanan yang tidak dapat ditanam di daerah eh, tertentu, tapi dia akhirnya bisa mengakses bahan makanan tersebut. Nah, dengan adanya diversity, dengan adanya eh, peningkatan pemenuhan atau peningkatan stok ya makanan di wilayah tersebut, maka akan berdampak terhadap ketahanan pangan dari masyarakat tersebut di daerah tersebut. Nah, adanya perubahan bahan makanan keluar masuk atau adanya sistem perekonomian terkait makanan yang berjalan, ini semua akan eh, apa istilahnya menghidupkan pasar ya. Sehingga pasarnya ini bukan hanya yang berjualan tukar-tukaran, misalnya oh dari kampung A ayam, dari kampung B beras misalnya. Bukan hanya itu, tetapi menjadi semakin global. Barang-barang itu bukan hanya satu, dua, 10 jenis, tapi menjadi berlipat-lipat jenisnya. Oke, itu dampak dari itu terkait dengan globalisasi. Sekarang ini adalah impact dari globalisasi. Di negara berkembang ini untuk pasar sendiri ini kompetisinya sangat tinggi. Semakin dia misalnya besar ya perusahaannya, misalnya di sini ada multinational fast food atau supermarket chains, ini kompetisinya juga akan semakin tinggi, terutama terkait makanan. Oke, nah perubahan-perubahan dari sistem makanan tersebut ini yang menyebabkan adanya em, apa perubahan status ketahanan pangan dan gizi pada produser atau konsumen di negara tersebut atau di wilayah tersebut. Oke. Apa kaitannya globalisasi? Ya, globalisasi ini kan tadi berdampak terhadap bagaimana ketersediaan dan aksesnya. Ini jalurnya adalah melalui pilar availability dan akses ya. Globalisasi juga berdampak terhadap budaya makan yang tadinya makannya mungkin konvensional, traditionally, dia berubah menjadi oke, mana yang bisa saya makan sekarang, saya butuh cepat makan, cepat berangkat ke kampus. Saya butuh cepat makan, saya bisa makan sambil nyetir misalnya, supaya saya bisa sampai di tempat kerja sudah eh, kondisi sudah sarapan. Tetapi, tetapi bagaimana dengan orang-orang di bagian lower socioeconomic status? Apa yang bisa dia lakukan? Dia harus kerja. Oke. Dia harus makan juga. Oke. Apa yang dia bisa makan? Ya, apa yang dia bisa beli. Apa yang dia bisa beli? Mayoritas di eh, apa istilahnya ya, di tempat yang menjual makanan yang lumayan murah, itu biasanya misal dia energy dense. Jadi rata-rata itu yang tinggi energi ya. Misal nasinya itu setumpuk, lalu lauknya itu misalnya ada lauknya cukup ayam kecil sekali. That's all. Itu yang bisa dibeli. Atau nasi sama telur saja misalnya. That's all. Jadi poor quality energy dense. Yang dia dapatkan dari poor quality energy dense food itu memang mengenyangkan saja. Karena itu yang murah dan affordable bagi people yang ada di grup lower socioeconomic. Tuh, food culture-nya jadi seperti itu di perkotaan. Tetapi kalau orang-orang lower socioeconomic ini misalnya nih ya, kotanya itu berbatasan nih
Surabaya sama Surabaya Coret misalnya. Ini berbatasan. Jadi si orang ini kalau mau makan beli dulu nih ke sini. Habis itu nanti balik lagi. Yang di sini kan otomatis tidak akan semahal yang ada di kota misalnya. Kalian bisa bayangkan seperti itu. Kan mungkin doable tapi dengan semakin cepatnya pergerakan perekonomian di kota, saya rasa untuk melakukan hal tersebut akan susah. Sehingga ini yang bisa mereka lakukan. Oke, dan sudah banyak penelitian terkait bagaimana people low socioeconomic status ini memang banyak konsumsinya adalah makanan yang mengenyangkan bagi mereka. Oke, ini adalah ada food system ya, konseptual frameworknya. Jadi dimulai dari perekonomian ya, lalu bagaimana dia berkaitan dengan food supply. Ada juga yang diawali dengan social driver. Ya, ini ada perubahan makan. Jadi di sini food system ini dilihat yang di tengah ini tanda panahnya dua ya. Ini bisa diakibatkan oleh ini. Yang sini juga bisa diakibatkan oleh sini. Oke, misal, oh dietnya sudah berubah nih, otomatis food supply yang di stok sama daerah tersebut ya akan berubah. Dia akan melihat, loh, masyarakatku tuh sekarang lebih banyak belinya itu yang ini loh, gula, garam, minyak yang dibutuhkan makanan-makanan seperti itu. Ya sudah, kalau begitu saya akan memenuhi kebutuhannya masyarakat saya yang membutuhkan ini. Oke, berarti ini ada impact dan ada outcome. Atau misal di beberapa itu untuk yang misalnya yang low socioeconomic status misalnya. Nah, untuk yang high socioeconomic status, dia lihat food supply-nya adanya ini nih, bla 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 bla. Karena dia ini high economic status, dia lihat, tapi saya butuhnya itu adalah sayur. Oh, tersedia kok. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya beli aja. Yang penting itu sesuai dengan diet saya atau food preference saya beli selama food supply-nya tersedia. Kalau misalnya sayurnya itu semakin meningkat, oh ya sudah, mungkin beli yang ada saja dulu. Nanti saya cari di daerah lain, misalnya. Ada impact, ada outcome juga. Atau food supply-nya tersedia tapi hanya di supermarket. Jadi di sini, ini ada tanda panah double ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Gitu. Nah, ini sama halnya dengan social driver dan ekonomi. Ini konsepnya. Nah, di sini perubahan status ini akan berkaitan dari keempat ini semua. Oke, globalisasi di sistem permakanan ya. Oke, globalisasi ini berarti ada eh, penurunan dari barier. Misal Indonesia dengan Malaysia. Indonesia bisa mendapatkan semua bahan-bahan makanan yang ada di Malaysia mungkin dengan harga yang sedikit lebih tinggi daripada makanan-makanan lokal yang diproduksi di Indonesia. Ini sudah terjadi globalisasi. Kalian pergi ke toko, salah satu supermarket, kalian bisa dapatkan makanan-makanan produk Australia, produknya Italy, dengan harga yang oke, sedikit lebih mahal, tetapi itu adalah memang produksi dari negara-negara tersebut. Berarti di sini ada penurunan barier ya, penurunan
Apa barrier biasanya kayak diibaratkan itu seperti dinding, dinding yang misal kalau kalian ingat ada perang dulu antara Jerman Barat dan Jerman Timur misalnya. Nah, barriernya itu dindingnya itu. Nah, itu semakin turun. Globalisasi itu membuat ini dinding semakin turun sehingga akan semakin banyak pertukaran. Entah itu dalam bentuk jasa atau barang, komoditas dan lain sebagainya. Ini apa istilahnya membuat ada suatu konvergensi ya. Jadi semakin banyak perbedaan, semakin banyak variasi. Oke. Nah, ini ada urbanisasi sendiri yang kita tahu untuk dari desa ke kota, entah itu untuk mendapatkan pendidikan lebih baik atau kesehatan atau banyak hal. Oke. uh, Terkait dengan ekonomi dan kesehatan serta pendidikan. Ini berkaitan semua. Jadi misal di negara dengan populasi yang tinggal di perkotaan ini lebih tinggi, maka pendapatan per kapitanya juga lebih tinggi. Oke, karena di perkotaan otomatis perekonomiannya berjalan lebih cepat. Oke, itu salah satu contohnya. Nah, dengan adanya globalisasi, adanya perpindahan dari desa ke kota, maka di situ ada employment. Trennya bagaimana? Trennya dengan urban employment itu di mana wanita di situ masuk ke dunia kerja. Mungkin kalau di desa wanitanya ada di rumah, tetapi kalau di perkotaan wanitanya juga masuk dunia kerja. Lalu ada perluasan dari sektor informal, tetapi juga adanya peningkatan dari unemployment karena memang misalnya ada beberapa individu yang kalah bersaing ya dengan eh, individu yang lain. Oke. Lalu ada mekanisme terkait teknologi dan fasilitas yang apa istilahnya ya dapat kita nilai sebagai salah satu standar yang dibutuhkan apabila individu tersebut tinggal di perkotaan. Misalnya nih, jalannya nih harus bagus lah di perkotaan, masa jalannya lubang-lubang misalnya. Otomatis kalau misalnya di sepanjang jalan mer aja, jalannya lubang-lubang. Apa mungkin kalian berangkat itu bisa misalnya 5 sampai 10 menit dari sini ke daerah ini misalnya daerah Koni Jawa Timur situ. Hanya 5 sampai 10 menit kalau jalannya lubang-lubang. Pasti tidak. Anda mungkin setengah jam sendiri atau misalnya nih ya, jalannya itu hanya satu ruas di sisi kanan sama satu ruas di sisi kiri. Pasti akan terjadi kemacetan di sini. Karena penduduknya semakin banyak, pergerakannya cepat, tapi tidak terfasilitasi. Nah, kalau perkotaan ini dengan adanya peningkatan penduduk, maka kotanya sendiri ini akan berusaha untuk memfasilitasi. Otomatis, misal kalau kita melihat terkait dengan food system ya, maka selain dari kebutuhan misalnya jalannya harus baik supaya pengiriman makanan itu cepat. Selain itu juga adanya penyimpanan. Penyimpanan berarti apa? Berkaitan dengan daya tahan makanan tersebut. Butuh apa? Refrigerators minimal. Oke, sini ada teknologi yang sangat dibutuhkan untuk ini food system transformasi. Oke, tidak hanya itu saja, electricity. Jadi kelistrikan. Ada ini jalannya baik, kepemilikan kendaraan oke.
Kulkas oke, tapi tidak ada listriknya, ya tidak jalan juga. Jadi dengan adanya teknologi dan fasilitas ini mekanismenya baik, maka ini semua mendukung adanya pergeseran atau transformasi dari food system yang ada di masyarakat tersebut. Oke, food system tersebut berubah, maka dietary pattern-nya juga berubah. Konvergensi dan adaptasinya juga akan berubah. Gitu. Apa dietary convergence? Di apa dietary adaptation? Ada di sini. Dari yang biasanya misalnya kalian terbiasa memasak. Kalau di rumah itu orang tua misalnya ibu memasak. Kalau di kampung saya itu pasti di rumah itu ada makanan yang dimasak, baru dimasak. Misal. Nah, berhubung di kota, saya tinggal sendirian misalnya, dan misal saya pulang jam 5. Saya pulang jam 5, di jalan terkena macet, baru sampai rumah jam 7 misalnya. Jam 7, padahal sudah melewati jam makan ya. Jam makan kan biasanya jam 5. Otomatis apa yang bisa saya lakukan supaya sampai rumah ini saya masih bisa melakukan doing chores ya, misalnya masih masih harus mencuci baju atau yang lain, bersih-bersih atau lain sebagainya, lalu istirahat atau menyiapkan untuk bekerja lagi besok. Apa yang bisa saya lakukan? Ya, saya makan misalnya, saya usahakan dari jam 5 sampai jam 7 selama perjalanan ini saya sambil makan lah. Apa yang bisa saya lakukan? Ya beli, beli apa yang bisa saya makan di jalan. Apa yang bisa dimakan? Processed food, atau saya akan lebih sering makan di luar rumah. Ini saya mengadaptasi dari adanya perubahan sistem, misalnya jalannya tadi itu ya, seperti tadi saya sampaikan. Jam 5 itu jamnya macet. Otomatis dari jam 5 sampai jam 7 ini, lah kalau saya tidak makan, saya sampai rumah masih harus masak dulu. Ini tambah lama tambah habis waktu saya untuk istirahat, saya besok paginya sudah harus bekerja lagi, misalnya seperti itu. Apa yang bisa saya lakukan? Ya saya mengadaptasi dengan keadaan tersebut. Ya udah, saya makan apa yang bisa saya dapatkan di sambil jalan misalnya. Oh, ini ada nih, adanya warung kaki 5. Ya udah, beli di situ atau makan di situ, seperti itu adaptasinya. Oke. Oke, ini tadi ya yang saya sampaikan. Jadi eh, ada beberapa perubahan terkait dengan kehidupan individu yang tinggal di perkotaan. Apabila sebelumnya itu tinggal di daerah di mana kehidupannya itu slow pace ya, jadi agak lebih rendah ini ya, pace-nya. Nah, ini akan banyak ditemukan di perkotaan ya, street foods. Kalian juga pasti sering menemukan ini di dekat kos-kosan lah, paling banyak itu. Kalian masuk gang di daerah, bukan masuk gang ya. Kalian di daerah Mulyo Sari itu ya, di belakang. Wah, ini banyak sekali street food. Anda bisa menemukan itu di sepanjang jalan. Belum lagi yang di daerah gang-gang yang ada di Gubeng Kertajaya. Itu pasti banyak sekali street food. Anda bisa memilih mulai dari yang jenis A sampai jenis, dari mulai yang appetizer sampai yang dessert itu ada semua. Anda tinggal memilih. Ya. Ini memang apa istilahnya, adanya perubahan food system tersebut. Tapi regulasi untuk terkait street vendors ini yang perlu diperhatikan supaya tidak terjadi masalah kesehatan ya bagi konsumennya. Nah, supermarket juga kalian bisa temukan lebih banyak di perkotaan. Karena apa? Di sini, di supermarket ini, barang-barang yang dijual itu lebih bervariasi dan kalian bisa mendapatkan misalnya exotic food items. Kalian dulu zaman tahun 2010 misalnya, kalian ingin makan misalnya kimchi.
Korean food. Kalian akan setengah mati tuh mencari di supermarket, misalnya di salah satu supermarket yang paling dekat dari Superindo atau apa, kalau dulu mungkin ada Giant ya. Itu carinya setengah mati sekali, kecuali kalian dapatnya di supermarket yang ada imported food. Tapi dengan adanya globalisasi, kalian sekarang bisa mendapatkan kimchi dengan mudah. Hanya ke Superindo atau di mana itu sudah ada. Nah, itu kan termasuk exotic food items ya untuk di Indonesia. Karena kita tidak bisa memproduksi sendiri sesuai dengan yang diharapkan, apa misalnya bagi yang membayangkan itu harus kimchi itu harus spicy, sour, and lain sebagainya. Nah, kita tidak bisa membuat, maka yang bisa kita dapatkan adalah membeli, dan itu termasuk ekspor. Dan juga jangan lupa bahwa di supermarket ini rata-rata adalah makanan yang dijualnya long shelf life ya. Jadi makanan-makanan yang daya simpannya ini uh, lebih panjang. Oke, oke, oke. Ini juga banyak ditemukan fast food industry. eh, Juga terkait fast food industry ini dikaitkan juga dengan bagaimana advertising dari company tersebut. Ini berkaitan. Nah, lalu kenapa makanan-makanan ini misalnya high fat, high sugar, atau misalnya high sodium, ini lebih banyak advertisingnya. Jadi lebih banyak iklannya daripada misalnya kalian belilah sayur, eh, apa misalnya sayur kangkung eh, organik. Saya tidak pernah lihat di TV itu ada yang promosi jualan sayur organik misalnya, atau buah organik, atau buah yang ditanam secara spesial misalnya. Tidak ada iklannya, tapi adanya iklan mie instan, fast food, atau snacks yang eh, high fat, sugar, and salt gitu. Ada juga terkait dengan changing attitudes. Nah, di mana di sini misal konsumennya ini, apa istilahnya, dia memberikan suatu judgment ya. Oh, kalau saya makan makanan misalnya yang ke Korea-Koreaan, itu saya dianggap sebagai orang modern, appeal to be modern, daripada yang makan pecel misalnya, atau makan urap-urap misalnya. Dengan adanya attitude seperti itu yang apa istilahnya ya, mendukung adanya ini perubahan gaya makan ya. Jadi food patternnya juga akan berubah ya, pola makannya akan berubah juga. Ini dimulai dari penelitian yang ada di Johannesburg, itu rata-rata masyarakat di sana menganggap bahwa kalau saya makan makanan yang fried food ya, itu saya berarti adalah orang yang modern, kehidupannya modern, saya itu banyak uangnya, saya memiliki suatu prestis sendiri ya dengan makan tersebut, daripada yang makanannya itu cuma direbus-rebus saja. Ini ada penelitian seperti itu. Oke, diet related health and nutrition challenge di Indonesia. Indonesia, well, hingga saat ini selalu dikampanyekan Indonesia Zero Hunger. SDGs juga menyampaikan nomor 2 Zero Hunger. Tapi kenyataannya berapa persentase kemiskinan di Indonesia? Naikkah atau turunkah? Turunnya seberapa? Apa yang bisa mereka konsumsi?
Apakah semua individu ini sudah tidak ada yang lapar lagi? Yakin? Nah, pertanyaannya seperti itu. Seluruh Indonesia loh ya, mulai dari ujung barat, utara sampai ujung selatan, ujung timur ke selatan. Apakah iya memang tidak ada lagi yang lapar, tidak ada kelaparan? Nah, ini masih ada tantangan nih terkait dengan ini. Dan ini siapa yang dapat berkontribusi? Seluruhnya, terutama orang-orang seperti kalian, calon sarjana gizi ya, atau nanti kalian mau melanjutkan ke profesi ini kalian-kalian ini yang akan menyelesaikan tantangan tersebut, permasalahan-permasalahan tersebut, membantu untuk mencarikan solusi bagi permasalahan yang berkaitan dengan diet related health and nutrition challenge. Oke, selanjutnya ada broad concern forces of globalization. Ini bagaimana adanya perbedaan ya diversity antara yang eh, berpenghasilan tinggi sama yang berpenghasilan menengah atau ke bawah. Kalau berpenghasilan tinggi, oke, dia bisa mendapatkan apa fasilitas, misalnya rumah yang ada di pemukiman yang tertata rapi, air selalu ada, kebersihan selalu terjamin. Oke. Nah, yang berpendapatan rendah masuk di pemukiman kumuh atau dia harus tinggal di pemukiman kumuh ya di slum area. Slum area di Surabaya di mana? Kalian bisa temukan itu beberapa daerah. Tetapi di Surabaya atau di beberapa kota besar yang ada di Indonesia ini, slum area tersebut mulai diarahkan untuk menjadi housing yang eh, meningkat ke atas. Misalnya adalah rusun, rumah susun. Karena slum area itu identik dengan pemukiman kumuh ya, dengan banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Maka eh, daerah perkotaan itu berusaha untuk tetap memfasilitasi mereka dengan housing yang affordable. Housing yang affordable bagi masyarakat di perkotaan dengan sosioekonomi rendah, ya bentuknya misalnya rumah susun. Itu salah satu apa istilahnya ya, eh, solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk mereka yang membutuhkan misalnya perumahan yang masuk akal ya, daripada dia harus tinggal di bantaran sungai nanti menjadi masalah dan seperti itu. Oke, tapi itu juga tidak menyelesaikan permasalahan gizi yang ada di daerah tersebut. Tetap masih ada triple burden malnutrition. Oke, nah, ini berdampak pada perubahan diet dan lain sebagainya, mulai dari yang budaya lokal, tradisi makanan, ini eh, semakin tergerus sehingga makanannya sekarang sekarang ini semakin apa istilahnya ya Western atau semakin ya tadi tinggi GGL lah itu yang dikampanyekan ya terkait adanya perubahan diet dari masyarakat di perkotaan. Nah, ini ada beberapa fenomena yang masih menjadi debat terkait kebijakan misalnya supermarket dan pasar basah atau pasar tradisional. Apa kebijakan yang ada? Oke, di perkotaan mendirikan supermarket itu gampang, tapi merelokasi pasar dari pasar yang berantakan untuk menjadi pasar yang tidak berantakan itu setengah mati susahnya menata. Secara tradisional harusnya pasar itu menjadi luas, terus habis itu berantakan, kotor lantainya. Tapi kan
ada beberapa kebijakan kota yang oh nggak bisa eh, kalau pasarnya ini semakin meluas, nggak ada lagi tempat masyarakat untuk tinggal. Tapi tidak hanya sampai di situ saja. Nah, ini masyarakat yang datang ini kan juga menjalankan perekonomian, ya. Dia juga butuh eh, mendapatkan penghasilan. Lalu bagaimana solusinya? Oke, di sini ada perdebatan tentang kebijakan. Pasar tradisional nggak bisa lagi dibuka dengan model seperti itu. Wah, ini pasti akan ramai ya. Tetapi pasarnya akan direlokasi, ditata ulang, dibentuk yang meningkat ke atas supaya tempatnya tidak tambah luas, tetapi dia menjadi ke atas karena lingkung apa misalnya lahannya terbatas untuk pemukiman. Nah, ini masih terjadi perdebatan. Lalu eh, jumlah supermarket dulu pada tahun berapa? Ya, 2010, 2000 di bawah 2015 lah. Kalian menemukan eh, Indomaret, Alfamart, Lawson, Family Mart, Circle K, and so on. Itu mungkin lebih susah ya daripada saat ini. Sekarang mungkin hampir setiap kilometer ada itu yang seperti itu. Ini minimarket. Nah, kalian lagi lihat lagi supermarketnya, misal sekelas Superindo lah, misalnya. Kalau dulu belinya Superindo itu harus di daerah tertentu. Sekarang satu kota itu ada berapa Superindo? Satu daerah itu mungkin minimal ada satu, seperti itu. Nah, yang dibutuhkan adalah di sini solusi dan strategi yang potensial. Apa yang perlu diperbaiki dari kota tersebut, dari masyarakat yang ada di perkotaan tersebut? Oke, general education-nya harus diubah. Healthy food culture-nya harus diubah juga. Bagaimana solusinya? Dietary pattern-nya juga harus diubah. Apa solusinya? Ini ada buah dan sayur yang bisa dikonsumsi. Kita supply ini lebih banyak. Jangan kita supply hanya misalnya yang tinggi energi saja. Regulasi ditata. Lalu ada regulasi juga yang bisa disiapkan untuk mendukung ini semua dan itu adanya di mana? Di sekolah karena education-nya dapat, food culture-nya dapat, membuat regulasinya lebih mudah. Oke, general education di sini semakin oke, education is proven strategy at both end of the nutrition spectrum. Berkaitan dengan gizi, apa yang perlu kalian perbaiki? Pendidikan. Oke. In countries where undernutrition is prevalent, it is lower among the better educated. Undernutrition ini lebih sedikit terjadi pada orang-orang yang pendidikannya baik. Likewise, for countries where overnutrition problems predominate, the better educated have less prevalence of overweight. Oke, di negara yang overnutritionnya ini menjadi masalah, orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi ini juga less likely atau less prevalence untuk terjadi overweight. Karena apa? Dengan better education, they can choose better jobs atau employment, sehingga mereka akan menjadi uh, memiliki kemampuan yang lebih baik ya untuk memilih makanan. Kesempatannya itu ada di aksesnya, availability-nya oke, itu berkaitan dengan daerahnya menyajikannya mana. Nah, aksesnya adalah dengan orang better education,
ya better educated ya. Dia pendidikannya baik, dia lebih berpendidikan, lalu dia menjadi lebih mampu untuk membeli, maka dia akan memilih eh, apa istilahnya makanan yang better, sehingga less prevalence of food. Ini terkait dengan general education. Oke. Oke, ini ada quotes ya. Education key is a key in the search for more justice in the world. The untapped excellence of the poor is being wasted in the need to survive. Ya, ini terkait dengan Carmen Papa University in Bolivia. Jadi, seberapa penting ya pendidikan dasar. Kalau kalian ingat pendidikan dasar di Indonesia berapa tahun? Coba saya mau cek. Oke. Nikita Rahma. Nikita Rahma. Halo, Nikita. Iya, Ya, Nikita bisa ya, mendengar? Ya, oke. Berapa tahun ya pendidikan dasar di Indonesia yang wajib? Berapa? Masih browsing ini kayaknya nih. Nikita, 12, Bu. oke, 12. Ya, betul. Terima kasih. Oke, ya. Jadi general education-nya 12 tahun. Makanya kalau saat kalian nanti melakukan penelitian, dicek aja di peraturan pemerintah. Disebut highly educated, itu berarti yang menyelesaikan pendidikan eh, menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Berarti lulus SMA. Itu bukan highly educated, itu general education. Jadi kalau dibilang highly educated, ya di atasnya 12 tahun, ya 13 tahun ke atas dia menyelesaikan pendidikan attended education seperti itu. Oops. Oke. Healthy food culture ini tadi sudah disampaikan ya, lalu increase food consumption of fruit and vegetables because karena ini terkait dengan apa tadi kualitas ya. Jadi bukan hanya pokoknya kenyang, tapi ini berkaitan dengan kualitas. Maka dengan adanya peningkatan ini, maka kita bisa bayangkan orang-orang tidak lagi makan untuk kenyang, tapi dia memperhatikan kebutuhan kualitas makanannya. Oke. Dan ini semua bisa kita kenalkan di sejak anak-anak supaya eh, mereka dapat mengonsumsi dan membiasakan atau adaptasi atau kayak membuat budaya baru untuk generasi selanjutnya. Nah, jadi di sini juga harus ada beberapa regulasi, mulai dari regulasi kantinnya, street food vendors yang berjualan di sekitarnya dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan regulasinya dan regulasi terkait public school. Ya, oke. Ini contoh-contoh aktivitas yang bisa dilakukan untuk memperbaiki status gizi di satu daerah, atau bila nanti kalian bingung ya untuk penelitian, ini bisa dibayangkan, oh iya, kalau berkaitan dengan community nutrition, mungkin saya bisa melakukan X, Y, Z. Ini ada beberapa contoh kegiatan yang mungkin sudah ada atau yang mungkin bisa dicoba untuk menjawab suatu pertanyaan terkait masalah gizi yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, Oke, ini saya tidak perlu baca summary ya karena kalian bisa baca.
Oke. Ini terkait globalization. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Wah, ini jangan-jangan tidur semua ini. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Ini belum dicas. Oh, yang selanjutnya ini ya food and nutrition security in urban environment. Mbak Sabrina ya tadi ya, PJ ya. Iya, Bu. Ya, yang selanjutnya food and nutrition security ya. Iya, benar. Oke. Oke, tekanan pangan dan gizi di ini. Oke, di sini ada linkage between globalization, food consumption, health, and nutrition. Ketahanan pangan ini sangat berkaitan erat dengan kemiskinan. Ini adalah alur globalisasi ya. Dari adanya globalisasi itu, maka turun apa saja yang terjadi, lalu turun lagi apa yang terdampak, turun lagi bagaimana dampaknya terhadap individu, turun lagi status poverty dan status kesehatan dan gizi. Oke, ini ini arah berpikirnya dari adanya globalization turun 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 turun. Oke, kaitannya gimana? Poverty-nya dan health nutrition status-nya. Food and nutrition security, kalian sudah dapatkan ini di semester 4 kalau nggak salah. 4 ya? Atau 3? Saya lupa. 3 kalau nggak salah ya. Jadi adanya food availability, access, utilization, and stability. Oke, saya harap masih ingat ya untuk hal tersebut. Di sini food availability apa yang muncul di sana? Transport and distribution, storage and food processing, food production, and food trade. Ini adalah dengan pasar ya, food trade, market. Access, food access, intra-household income markets. Dan utilization, pemanfaatan, bagaimana menyiapkan makanan, bagaimana pendidikan gizinya, bagaimana tradisi budayanya, lalu status kesehatannya bagaimana, PHBS-nya bagaimana, apa namanya, eh, terkait dengan peralatan untuk menyiapkan makanannya bagaimana, ini semua ada di food utilization. Next, stability. Stability in food availability, di sini kestabilan yang ada di nomor 1, kestabilan ada di nomor 2, dan kestabilan yang ada di nomor 3. Oke. Oh, ini semua berkaitan. Tanda panahnya 2, 2, 2, 2. Ini tanda panahnya 1, 1, 1. Oke. Urban and rural difference in food security. Energi defisien ya. Ini ada energi defisien di sini. Urban dan rural. Ada di kota, ada di desa. Ya. Food insecurity-nya. Oke, ini yang udah di urban lebih rendah, ada di rural. Ya, tapi di beberapa daerah, di beberapa negara maksudnya ini urban lebih tinggi defisiennya. Energi defisiennya. Oke, ini yang lebih tinggi di urban area.
rural individual ini membutuhkan energi lebih tinggi dan tetapi mereka lebih tinggi juga apa istilahnya ya, pekerjaan yang membutuhkan fisik, misalnya bercocok tanam, atau dia harus berjalan jauh untuk ke tempat kerja dan lain sebagainya. Atau juga melakukan tugas-tugas rumah ya, doing chores ya. Dan di mana itu semua membutuhkan energi expenditure yang lebih tinggi. Apa misalnya mengambil air dari sungai, atau melakukan mencuci baju yang harus dicuci di sungai, atau dia harus mencuci sendiri dengan manual, dengan tangan, seperti itu. Jadi rata-rata pada orang-orang yang tinggal di perkotaan, kehidupan mereka lebih sedentary. Misal, pekerjaannya tidak lagi harus membutuhkan fisik yang lebih tinggi, persentasenya lebih sedikit. Jadi dia lebih banyak misalnya duduk di depan screen, di depan layar. Seperti itu. Rata-rata. Jadi tidak semuanya, tetapi rata-rata. Ada perbedaan sosioekonomi di food insecurity sesuai dengan area ya. Di sini socioeconomic very large, often more than 60% point, both in urban and rural area. Ya. Di sini ada juga terkait dietary diversity. Tadi sudah disampaikan ya sebelumnya, pendapatannya meningkat, maka dietnya juga akan lebih bervariasi karena dia semakin banyak kesempatannya untuk memilih jenis bahan makanan yang lain. Oke, terkait dengan diversity tadi, dengan adanya diverse foods, maka kualitas dietnya ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu, individu tersebut akan lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan gizinya setiap hari. Baik itu makronutrien maupun mikronutrien. Oleh karena itu, ya, keragaman makanan ini dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat ketahanan pangan. Oke, ini terkait perbedaan di daerah perkotaan dan desa untuk diversi makanan ya, makanan. Di kota ini keragaman makanan ini jauh lebih tinggi daripada di rural, di desa ya, daerah. Urban poor had dietary diversity scores as low as the rural poor. Jadi di sini yang menarik adalah orang-orang miskanan ini sama rendahnya dengan orang-orang poor yang ada di rural area. Nah, otomatis di sini ada kaitan antara dietary diversity, jadi keragaman pangan ini kaitannya sangat erat dengan pendapatan. Oke. Oke, urban or rural differs in nutrition status. Jadi status gizi pada status gizi yang lebih baik daripada anak-anak di rural. No matter which country or set of countries are analyzed, the prevalence of undernutrition among urban children is consistently lower than among rural daerah perkotaan. Berapa sih anak-anak yang
status gizinya itu masuk ke undernutrition, ini tidak akan lebih tinggi dari yang di rural children. Ya. Tidak peduli itu manapun itu di negara manapun. Normalnya seperti ini. Ya. Urban and rural difference in stunting are generally or smaller magnitude in Africa and Asia compared to Latin America. Jadi ini ada beberapa penelitian ya. Ini yang muncul ini stunting. Ya. Oke, terkait dengan wasting, nah, ini agak kurang konsisten karena wasting itu berkaitan dengan berat badan ya, di mana berat badan itu sangat dinamis, terutama pada anak-anak. Kasih makan aja yang baik-baik terus. Satu hari aja dia udah akan naik cepat. Jadi ini hasilnya agak kurang konsisten ya untuk kasus wasting karena wasting itu menilainya adalah low body weight per height ya. Jadi based on age ya. Jadi apa namanya berat badan per tinggi badan berdasarkan usia. Nah, oke. Ini prevalensi stunting ya. Economic status quintile, jadi lebih tinggi prevalensi stunting pada orang-orang dengan sosioekonomik status yang rendah. Lowest SES. Di sini ada warna ungu ya. Jadi warna ungunya itu mayoritas lebih tinggi untuk persentase stunting. Oke. The large socioeconomic differential in childhood stunting differential are commonly greater in urban than in rural area. Jadi ini di urban, di daerah urban di sebelah kanan, gambar sebelah kanan ini antara yang ungu sama merah ini kan lebih tinggi ya. Bukan lebih tinggi, lebih jauh jarak bedanya daripada yang ada di rural. Di rural ini sedikit nih bedanya nih. Paling ya berapa mili, ini berapa mili. Ya, ini ada yang tinggi beberapa. Tapi kalau di urban, mayoritas semua jauh perbedaannya antara yang lowest and highest. The most disadvantaged urban children have rates of stunting that are, on average, only slightly lower than those of the most disadvantaged rural children. Jadi pada anak-anak di daerah perkotaan yang paling tidak beruntung, persentase atau rates terjadi stunting ini hanya berbeda sedikit dari anak-anak yang paling tidak beruntung ya di pedesaan. Jadi basically ini menjelaskan bahwa sosioekonomik tersebut berkaitan dengan status kesehatan. Nah, di sini resiko untuk menjadi stunting pada anak-anak yang tinggal di pedesaan dari negara-negara yang diteliti ini ya, di beberapa negara ini less than 3.3 times greater than children living in urban area. Oke. Tapi resiko untuk menjadi stunting untuk anak-anak yang miskin ini 10 kali lebih tinggi daripada anak-anak yang tinggal di urban areas. Oke. Oke, socioeconomic gradient di sini meta. Jadi ini penting. Ada gradien di sini ya. Ada apa istilahnya ya? Gradasi. Ini berkaitan dengan
berkaitan dengan tadi pendapatan, lalu pemilihan makanan, lalu kontribusi terhadap kesehatan. Oke, urban children nutritionally better than rural children. Why? Kenapa anak-anak yang tinggal di perkotaan ini secara apa istilahnya mayoritas mendapatkan apa atau memiliki status gizi yang lebih baik daripada rural children? Oke, anak-anak yang tinggal di perkotaan ini, misal dia lebih memiliki lebih banyak pilihan untuk datang ke misalnya fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah di kota. Beda dengan yang di desa, mereka harus lalu di sini juga ada kontribusi sosioekonomi determinan, di mana ada kaitannya yaitu maternal education dan maternal status. Ya. Household access to service such as water and sanitation, dan household socioeconomic. Oke, urban mothers, jadi ibu-ibu yang ada di perkotaan, consistently more educated and had higher decision making power. Kenapa di kota itu status gizi anaknya menjadi lebih baik daripada di desa? Karena kalian tadi ingat di slide apa namanya di materi yang sebelumnya, globalisasi itu membuat wanita di perkotaan itu kerja, memiliki kesempatan bekerja lebih tinggi daripada di pedesaan. Jadi, consistently mereka memiliki better education. Dengan adanya better education, dia memiliki kesempatan untuk decision making. Dia memiliki autonomi yang lebih tinggi daripada wanita-wanita yang ada di desa. Ya, kalian bisa buktikan itu saat kalian nanti turun di lapangan. Oke, di kota Anda menyampaikan kepada masyarakat misalnya, Bu, siapa yang menentukan menu untuk makan siang, makan malam, lalalala. Oh saya menentukan, saya yang ke pasar, saya yang bikin begini. Kalian turun ke daerah ya, daerah yang misalnya di daerah lah, lebih ke arah misalnya ke arah selatan, kalian datang tanya, oh ya tergantung Bapak, nanti Bapak maunya apa. Nah, kalian akan menemukan hal seperti itu. Jadi decision making power oleh si ibu tersebut tidak lebih tinggi dari decision making power yang ada di ibu-ibu di kota. Ibu-ibu di kota, Pak, atau Bapak, ini tadi di pasar adanya ini. Mas ini ya, nggak apa-apa ya. Fine. Better education, better communication, dan dia juga bisa memasakkan makanan yang sesuai untuk anaknya. Nah, ini yang dimaksud tadi. Maternal education. Oke. Consistently more educated. Maternal education ini merupakan important driver ya untuk child nutrition yang berbeda antara urban dan rural. Bagaimana dia mendapatkan informasi, cara memberi makan anak, cara mencari fasilitas kesehatan untuk anak, atau cara mendidik, atau cara apa ini care untuk anak. Ini lebih mudah untuk terpapar informasi terkait dengan hal-hal ini, literasinya itu lebih baik pada ibu-ibu yang tinggal di kota daripada ibu-ibu yang tinggal di daerah rural.
Mereka mau mencari informasi tentang X, internetnya nggak nyampe. Mereka mau membaca informasi tentang bagaimana mengasuh anak yang baik. Bukunya belum sampai di daerah tersebut. Atau korannya atau majalahnya belum sampai. Dia mau lihat di internet, koneksinya belum sampai. Itu bisa itu simpelnya ya, bisa dibayangkan seperti itu. Ini juga yang mendukung urban women more likely to have access to electricity, water, and sanitation service. Oke, Oke, ini ada gap yang tinggi di daerah perkotaan ya, terkait dengan determinan child nutritional status, ya, mother's nutritional status, prenatal or birthing care for mother, child feeding practice, health seeking behaviors for children, and quality of substitute child caretakers. Karena di mayoritas di kota itu wanitanya bekerja, maka persentase di sini siapa yang menjaga atau caretakernya selama bekerja, ini juga berpengaruh terhadap status si anak. Nah, seperti itu. Ini penjelasan dari large gap tadi. Urban poor have better access. Rural women breastfeeding practice ini more likely to be optimal karena ada dukungan dari beberapa kebijakan di perkantoran atau di ini, misalnya untuk memberikan ASI eksklusif. Nah, di sini ini kita bisa lihat terkait konsumsi makanan anak, children's milk and meat product consumption in previous 24 hours. Nah, pada anak-anak yang tinggal di perkotaan, dilihat yang warnanya merah, ini dia mayoritas mengonsumsi produk hewani lebih tinggi daripada yang tinggal di pedesaan. Padahal sapinya ini dari desa. Atau misalnya yang produksi susu sapinya tinggalnya di desa. Ini di beberapa negara. Saya rasa di Indonesia tidak jauh berbeda ya dengan keadaan seperti ini. Mereka more likely, jadi lebih mungkin untuk menjual hasil pertaniannya daripada memberikannya itu untuk keluarga untuk bisa dikonsumsi. Nah, ini terkait dengan kesehatannya anak nanti. Better nutritional status for urban children. Hasil dari kumulatif efek yang terjadi di kondisi-kondisi sosioekonomi. Di sini akhirnya jadinya better caring practice for children and their mothers. Oke, keuntungan urban children ya tadi health service-nya better, better access air dan sanitasi, breastfeeding-nya better, dietnya better, foods of animal origin atau highly protein better. Oke. Urbanization negative effect on children's diet. Unhealthy diet change di saat mereka nanti sudah mulai mengonsumsi makanan keluarga. Jadi di sini akan mulai lebih cepat terpapar oleh makanan-makanan high, high saturated or trans fats, sugar, salts, and processed foods, sedentary lives. Kalian bisa datang ke food court atau ke warung-warung, anak kecil makan sama orang tuanya, anak kecilnya dikasih handphone, that's all, supaya dia diem. Dia makan tidak lagi fokus sama makanannya, tapi dia makan sambil melihat layar. Okay. More sedentary, more screen time. Prevalence of overweight, no wonder. Jadi akan jadi lebih tinggi di saat dibandingkan beberapa tahun yang lalu misalnya. Nah, dengan adanya higher prevalence, maka risk factor untuk chronic disease lebih cepat dan lebih tinggi.
kalian akan bisa menemukan nanti di saat turun di lapangan beberapa kasus diabetes terjadi di usia muda atau apa penyumbatan pembuluh darah plak itu terjadi di usia muda. Cancer ada terjadi di usia muda juga. Oke. Memang dietary change ini berdampak terhadap dewasa terlebih dahulu, tetapi di saat perubahan diet ini sudah terjadi pada anak-anak, berarti dewasanya sudah severe, sudah parah. Itu terkait dengan ketahanan pangan ya, atau sosioekonomik tadi. Oke, ini kalau masyarakat di perkotaan ini more likely untuk membeli makanannya daripada apa istilahnya masak sendiri. Jadi dia lebih lebih sering membeli. Oke, ya food expenditure-nya ini lebih tinggi proporsinya daripada total budget dari di rumah tangga. Ya, oke. Ini tadi urban food price and expenditure determinant factor. Ini ada efisiensi dari food marketing system, household purchasing patterns, ability to produce some of its own food, atau adanya kebijakan ekonomi dan subsidi makanan di daerah atau di kota tersebut, serta akses terhadap public transfer ya. Karena di public transfer ini ada kaitannya dengan food subsidy and food aid. Oke, marketing sistemnya untuk memfasilitasi yang miskin ini agak kurang efisien karena yang poor meskipun kita sediakan fasilitas yang baik, tetapi mereka hanya bisa menyasar ke misal pasar tradisional, padahal apa istilahnya variasinya itu akan lebih beragam apabila dia bisa datang di pasar tradisional dan pasar non tradisional. Oke. Ya, supermarket semakin banyak sekarang dan menggantikan pasar tradisional. Ya. Oke, ya ini supermarket tadi. Dan di negara berkembang ini apa istilahnya ya, menjadi sangat menjamur, di mana mayoritas di supermarket itu menjualnya adalah misalnya dia menjual makanan ya, dia menjualnya makanan-makanan yang siap saji atau yang daya simpannya lebih lama. Dengan makanan yang daya simpannya lama, otomatis sodiumnya di situ juga akan lebih banyak. Oke, supermarket dan employment. Ini dengan adanya supermarket, maka yang dibutuhkan untuk bekerja itu menjadi lebih sedikit. Kalau di pasar, mungkin yang jaga sendiri, nanti yang mengantarkan makanan sendiri. Untuk satu tenan ini, untuk tenan yang lain ada lagi yang mengantar. Jadi pekerjaannya lebih banyak, orangnya lebih banyak. Tetapi di supermarket mungkin pekerjaannya lebih sedikit. Jadi lapangan pekerjaannya jadi lebih sedikit. Ada beberapa negatif efek ya. Tapi dengan lebih banyaknya supermarket ini juga apa namanya mendukung apa istilahnya ya, yang upper dan upper income ini untuk mengakses lebih mudah.
Di sini ada importance of the market, tetapi traditional market ini juga tidak bisa dihilangkan karena walau bagaimanapun ini tetap dibutuhkan untuk food supply di daerah perkotaan. Ya, di urban livelihood ini poor work, ya, jadi pekerjaan yang variasinya biasanya membutuhkan long hours dengan gaji yang rendah. Jadi pekerjaan-pekerjaan untuk orang-orang yang poor di daerah perkotaan ini banyak memang, tetapi dia biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan gaji yang mungkin setara dengan yang di kantor, duduknya sebentar, tapi gajinya tinggi, misalnya seperti itu. Ya, untuk yang poor people, pekerjaannya rata-rata membutuhkan waktu yang lama dan gajinya sedikit. Dan biasanya jobsnya irregular atau kontraknya ini tidak tenure, ya, tidak lama kontraknya, jadi singkat. Oke, ini kerja di sektor informal dan pendapatan rendah. Ya, ini terkait dengan sektor pekerjaan yang ada di negara dan pekerja wanita atau prianya. Ini beberapa negara ini yang diteliti. Jadi mayoritas dari pekerjaan yang ada di informal, sektor informal. Oke. Ini penjelasan terkait tadi SMS, ya. Lalu di sini juga ada agricultural job sector terkait dengan pertanian. Ini menjadi bisnis bagi orang-orang perkotaan, ya, untuk dapat menyediakan agricultural inputs, misalnya menyediakan bibitnya, pupuknya, peralatannya. Oke. Dengan adanya ini beberapa ini, ya, apa namanya, keadaan di Mozambik, misalnya di Maputo dan Dar es Salaam, bagaimana orang-orang di perkotaan itu memanfaatkan hasil pertanian ini, akan tetapi, ya, di pedesaan tersebut atau di daerah pertanian tersebut ini adalah employer dengan low wage, ya. Tapi di kota dia jualnya hasil pertaniannya ini lebih tinggi dari dia membelinya. Dan ini menyebabkan yang ada di pedesaan itu tidak bisa mengonsumsi hasil pertanian sendiri, seperti itu. Ya, women and children in working activities. Ini di urban area. Di negara-negara ini, children juga bekerja, ya, di sini. Tetapi ada negatif impact-nya itu adalah eksploitatif. Dan akhirnya mereka tidak lagi melanjutkan pendidikan. Padahal tadi pendidikan itu merupakan kunci untuk menjawab adanya permasalahan terkait dengan gizi dan kesehatan. Ya. Lalu adanya seasonal change di urban life. Misalnya ada perubahan musim. Perubahan musim ini akan berdampak pada yang pekerjanya di agriculture.
Tapi kalau di kota, it's fine. Tetapi di kota ini, kalau dia di orang-orang yang urban poor, dia akan juga terdampak terkait dengan income, misalnya pekerja bangunan atau street vendors. Kalau hujan, otomatis yang membeli jadi lebih sedikit atau pekerja bangunan. Kalau dia tinggal di kota, dia adalah pekerja bangunan dan itu musim hujan, ya dia tidak bisa jalan juga pekerjaannya seperti itu. Jadi kalau untuk yang rich, dia tidak akan terdampak terkait dengan musim. Tapi kalau seasonal change, ini di kehidupan perkotaan akan berdampak pada yang poor. Ya, ini efek hujan terhadap migrasi ya. Sama tadi dari transport dari makanan dari desa ke kota bagaimana sehingga meningkatkan harga bahan makanan. Tetapi ini yang terdampak adalah yang poor, yang rich. It doesn't matter mau harganya naik turun, mereka tetap akan bisa membeli, kemampuan membelinya masih akan lebih baik daripada yang poor. Gitu. Oke, women's changing roles, food security and child care in urban areas. Ya, di sini ya tadi sudah disampaikan roles-nya women ini dia bisa bekerja sehingga ada kesempatan untuk mendapatkan apa namanya pendapatan yang lebih baik sehingga dia lebih memiliki kesempatan untuk memberikan makanan yang lebih baik pada anaknya dan menjangkau childcare untuk yang lebih baik untuk anak ini. Ya, ada beberapa isu terkait dengan women employment. Nah, di sini beberapa isunya adalah adanya wage gap ya antara between men and women atau opportunities. Di sini ada misalnya jenis pekerjaannya tidak sebanyak pria, misalnya seperti itu. Nah, ini ada juga pembahasan terkait why fewer women work. Proportionally far fewer women work than men. Women have less access to capital, unpaid family labor and markets, social and formal networks. Women also increase the resilience of the household in its ability to respond to shocks, frequently carrying the burden of having to work and devise innovative coping strategies for the household. Oke, ini ada di penelitian di Bolivia ya. Jadi, wanita-wanita yang tidak bekerja ini, dia memiliki kesempatan yang lebih rendah untuk mendapatkan atau melakukan coping strategi di rumah tangganya. Misal, suaminya ini bekerja lama. Nah, sedangkan si wanita ini harus ada di rumah menjaga anak dan lain sebagainya tanpa pendapatan yang cukup. Maka apabila suaminya ini belum kembali, misalnya suaminya bekerja di kota, istrinya ada di desa, dia tidak bekerja. Jadi kan dia harus depend terhadap suaminya. Ini akan terdampak pada bagaimana coping strategi dari household tersebut menghadapi terkait dengan kerawanan pangan ya. Ini juga ada beberapa restriction for women to work di beberapa daerah ya atau di beberapa negara terkait budaya atau terkait alasan religius. Lalu ada yang discrimination masih ada seperti itu. Lalu ada beberapa pendapat bahwa
kalau wanita itu bekerja, maka child care-nya ini menjadi kurang dan lain sebagainya. Ada beberapa konsep-konsep tradisional yang harus apa namanya dihadapi. Oke. Oke, ini employment opportunity tadi. Ya, lalu ya tadi opportunity terkait dengan benefits and income. Ada tempering the negative impact of women labor force participation. Kalau wanita ini bekerja di sektor-sektor formal misalnya, mereka atau apa istilahnya daerah atau kota tersebut seharusnya dapat memiliki kebijakan untuk childcare yang high quality, memberikan alternatif sehingga childcare ini tidak terlewatkan meskipun wanita tersebut bekerja. Oke, ya. Jadi sangat kompleks sekali ya terkait dengan women's employment ini. Oh, ini aneh ya, double ya. Oke, ini child care choice-nya tadi. Yang potensial itu adalah adult woman dari keluarganya. Akan tetapi, kalau tidak ada adult woman dari sisi keluarga, maka yang bisa dilakukan misalnya adanya child care service atau apa penitipan anak atau preschool atau apalah itu yang disebutkan ya seperti itu di saat jadi ini dapat menjaga anak-anak tersebut selama ibunya bekerja. Oke, adaptasi wanita terhadap pola kerja ini juga menjadi satu challenge sendiri ya. Tapi ini semua mulai apa istilahnya ya dapat solusi, mendapatkan jawaban solusi atas permasalahan-permasalahan ini. Ya, memang ada beberapa daerah, beberapa negara masih salah. Ya, ya karena tadi dengan wanita bekerja ini sebenarnya juga mendukung perekonomian keluarga. Oke. Ya, ini caregiving practice. Sekarang kebijakan-kebijakan misalnya ada di FKM aja kan ada ya ruang atau bilik untuk menyusui. Nah, artinya apa? Di sini regulasinya itu sudah menjadi atau bukan sudah menjadi sudah mendukung women's employment terhadap caregiving practice. Oke, ya. Ya ini sama tadi high maternal schooling, better caregiving practice. Urban women's employment, better child feeding practice, except for breastfeeding. Ya, kalau breastfeeding biasanya tetap harus tadi ada fasilitas khusus yang diberikan kepada women untuk itu tadi ruang atau bilik untuk menyusui misalnya seperti itu. Ya, ini ada heterogeneity and mobility, where are the poor, food insecure, and malnourished. Ya. Oke. Di perkotaan ini memang sangat diverse ya. Heterogen. Jadi banyak sekali yang apa istilahnya ya, perlu dicarikan solusi. Terutama adalah untuk poor people. Ya. Nah, dengan adanya heterogeneity ini dan mobility, biasanya yang poor people ini dia terkumpulkan atau terkelompokkan di satu daerah tertentu. Nah, dengan adanya pengelompokan ini, bukan secara tidak langsung ini, bukan dikelompokkan, oh iya kamu di sana, saya tidak. Tapi secara tidak langsung mereka hanya mampunya membeli di daerah tersebut misalnya, sehingga akhirnya terkelompokkan di situ.
Nah, dan ini membutuhkan mobilitas ya, atau misalnya apa istilahnya ya, untuk dari rumah ke tempat kerja. Ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah di kota atau di daerah tersebut untuk menjembatani masalah tersebut. Ya, mobility-nya ini juga harus diperhatikan. Infrastrukturnya bagaimana? Kalau misalnya, kalau kalian ke Jogja, kalian ke daerah belakangnya keraton misalnya. Di situ ada satu daerah di mana masyarakat yang tinggal di daerah tersebut ini, tinggal di tanahnya kerajaan tersebut ini, free. Akan tetapi, kalian coba perhatikan infrastrukturnya. Toiletnya, oke, toiletnya toilet umum. Kalian bisa bayangkan toilet umum untuk penduduk yang padat, kemungkinan untuk terjadi penyakit menular tinggi di sana. Seperti itu. Infrastrukturnya pada saat saya apa ya istilahnya ya ke sana ya, saya belusukan ke sana. Ini ada beberapa rumah itu yang memang antara satu unit dengan unit yang lainnya ini pembatasnya ini bukan dinding partisi yang tebal, tapi bentuknya hampir seperti triplex, di mana sirkulasi udaranya tidak bagus. Nah ini ya sudah bakalan akan banyak permasalahan. Dan di sana ada community kitchens-nya juga. Oke. Ini ada beberapa program yang dijalankan untuk menurunkan malnutrition di urban area, childhood malnutrition di urban area. Oke, dan terkait dengan urban livelihood, employment and income, sama women's work and childcare, ini juga sudah banyak dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, kalau di Surabaya pun kalian juga bisa melihat beberapa bantuan-bantuan atau di Indonesia ya bantuan langsung BLT atau bantuan dalam bentuk makanan untuk poor people. Ini ada beberapa mothers variety of mechanism. Jadi ada beberapa bagaimana cara ibu untuk tetap dapat mensupport anaknya, tetapi dia juga tetap dapat bekerja. Ada kemungkinan mereka bekerja part time, sehingga separuh waktu dia bekerja, separuh waktu dia menjaga anak. Nah, sehingga dia tetap mendapatkan pendapatan untuk mensupport makanan untuk anaknya. Oke. Ya. Right, ini urban mothers, especially single income earners need support with childcare responsibility. Jadi ini yang perlu diperhatikan di sini urban mothers ya, ibu-ibu yang tinggal di perkotaan dengan pendapatan single income. Ini membutuhkan support lebih tinggi, terutama terkait dengan responsible childcare responsibility. Otomatis ada daycare program, PAUD atau apa yang lebih terjangkau. Seperti ini. Land and housing security, ini permasalahan yang sangat kritis untuk di perkotaan, ya. Sehingga tadi itu salah satu solusinya cheaper housing, security-nya juga lebih baik, yaitu dengan adanya rusun. Oke, ini juga crime and violence. Violence ini untuk menurunkan ini maka slum areanya ini harus diturunkan. Jadi slum area ini dipindahkan ke rusun sehingga apa? Dengan dia diberi fasilitas yang lebih baik, dia akan dapat bekerja lebih baik, dia mendapatkan pekerjaan lebih baik, pendapatan lebih baik, sehingga akan menurun kriminal dan angka kejahatannya. Oke. Ya. Ya, crime in many areas tends to illegal smuggling and prostitution. Jadi ini masih tidak bisa dipungkiri di banyak negara. Pasti masih ada illegal smuggling
alcohol and prostitution. Ya, di Surabaya aja masih ada, cuman memang terselubung, bentuknya ilegal memang. Dan ini masih apa istilahnya termasuk crime di perkotaan. Oke, ini adanya poor social networks, ya, diversity, tenure, insecurity, mobility, and crime. Ini membuat kohesi di komunitas tersebut rendah. Social network juga rendah. Ya, apa tuh kohesi? Nah, coba dicari ya di KBBI ya. Nah, ada itu kohesi, ikatan antar ini. Jadi urban living encourage independent. Jadi lebih individual. Itu alasannya. Ya, urban resident can form effective groups quickly. Memang apabila di perkotaan ada solidaritas, tetapi di sini ini beberapa isunya adalah terkait politik dan lain sebagainya. Dan keadaan ini juga dapat berbahaya. Misalnya ada beberapa pihak yang menyalahgunakan adanya poor people ini dihasut, akhirnya muncullah itu keributan di masyarakat. Jadi ini sangat harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat sendiri. Ya, karena ya terdampak ya. Oke, ini some experience in working together ya, karena di kehidupan di masyarakat perkotaan di mayoritas dia punya dapur sendiri-sendiri, jadi dia jarang itu yang bekerja community kitchen seperti itu. Ya, paling-paling juga cuman kerja bakti bersama, itu pun tidak rutin misalnya seperti itu. Lack of cohesion, jadi ikatan sosialnya ikatannya ini juga rendah, sehingga biasanya misalnya apa ya, antara tetangga yang satu sama yang lain itu lama sekali untuk bisa menjadi kenal atau akrab jadi satu sama lain. Ya, itu semua menjadi permasalahan di urban dan secara tidak langsung berdampak terhadap status gizi masyarakat atau individu yang tinggal di. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jam 5. Pas ya? Ya. Oke. 153. PC, Mbak Sabrina sama siapa ya yang kelas satunya? Saya Ibu Rizka. Mbak Friska. Siapa yang nggak masuk, tolong dikirimkan ke saya ya. Saya isikan lisensinya. Kalau memang tidak masuk, dia izin atau apa, tetap harus menunjukkan buktinya. Oke, ini sekarang terakhir masih 157 ya, berarti 157 orang, berarti masih kurang berapa? 9. Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Oke, materi saya upload di Hebat ya. Ya. Resensinya tolong saya di reminder PC kalau sampai hari Minggu belum muncul. Ya. Hari ini nanti saya tunggu Sabrina sama Friska untuk mengirimkan list yang tidak masuk atau yang izin ke saya. Yang lainnya yang masuk atau yang hadir ini dipastikan presensinya ada ya, 2 kali pertemuan maksimal hari Minggu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan maka saya cukupkan sampai di sini. Selamat sore. Ya, siapa? Ibu maaf tadi di awal jaringan saya tidak stabil Bu, makanya keluar masuk jadi belum absen. Memang belum ada yang absen. Kan saya yang mengabsenkan. Oh iya Bu, terima kasih Bu.
Ya, oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.